dan konflik ini sudah berjalan hampir lebih dari 4 tahun ya. Jadi ada beberapa kasus-kasus hukum yang harus diselesaikan mengenai siapa yang membakar, siapa yang membunuh itu. Polisi, kepolisian Republik Indonesia harus mengambil sikap itu, harus menggunakan prosedur hukum, menggunakan hukum untuk menangkap itu. Jangan membiarkan, karena pembiaran itu menambah persoalan lagi. Jadi saya kira kepolisian, baik di provinsi ini Kapolda dan Kapolres dan seterusnya, dan juga dari pusat, ya harus menangani kasus kriminal ini secara tepat. Jadi, dan penyelesaiannya, siapa yang membakar, siapa yang membunuh, siapa itu harus jelas dan disampaikan dan ditindaklanjuti secara hukum. Kalau seperti ini ya terkesan pembiaran dan siapa yang sebenarnya kenapa dibiarkan, pertanyaannya gitu. Itu dari segi untuk hukumnya, menyangkut kriminal itu. Sedangkan menyangkut soal perusahaan dan seterusnya, ya saya kira pemerintah pusat punya kewenangan memberi isinya, itu harus ditinjau apakah itu sesuai dengan mekanisme hukum atau tidak. Dan kalau seandainya ini sekarang sedang dari konflik seperti ini, ya sebaiknya harus ditinjau kembali oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat punya kewenangan. Ada beberapa hal yang sampai sekarang memang belum terlalu jelas. Salah satunya yang tadi disinggung, memang ada berita mengenai adanya orang yang meninggal. Mereka sebut sebagai pendeta Neles, mereka bilang di situ. Sampai hari ini persoalan atau informasi tentang meninggalnya pendeta ini tidak jelas. Memang ada cerita simpang siur di situ. Memang ada yang bilang bahwa pendeta ini tidak meninggal. Ada yang katakan, misalnya dalam surat kabar yang ada, yang informasi yang beredar, ada yang singgung mengenai pendeta yang meninggal. Bahkan informasi itu sebenarnya lebih tragis karena mereka bilang dibakar. Tapi sampai hari ini itu menurut kami tidak jelas. Ini sebenarnya kami mendorong pihak yang berkewajiban ini, aparat keamanan kepolisian, supaya menyelesaikan ini. Kalau ini melanggar hukum, ya memang melanggar hukumnya, mereka harus proses. Dan kalau ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, katakanlah masyarakat itu, ya kita tangkap. Mereka harus proses itu. Kalau tidak diproses, informasi ini, cerita ini mengambang dan menjadi hubungan antara masyarakat itu dalam masyarakat, apalagi sampai mereka sebut atas nama suku. Tadi kamu dengar, kami dari pihak gereja sebenarnya lihat ini sebenarnya ini ada persoalan kriminal sebenarnya. Kalau bilang itu konflik antar warga, ini sebenarnya warga. Jadi sebenarnya bukan suku. Jadi masyarakat yang dari bawah, yang kebanyakan mereka bilang suku Kamoro, dan ada masyarakat dari atas yang mereka sebut sebagai suku Me. Mereka ini sudah hidup lama di tempat itu. Maksudnya tempat yang hari ini mereka sebut itu dalam antropologi Irian Jaya ya. Ini tempat yang dulu orang ada pertemuan barter di sana. Artinya sudah berpuluh-puluh tahun orang hidup sama-sama di situ. Hari ini jadi persoalan itu, hari ini jadi persoalan. Jadi perusahaan itu baik legal maupun ilegal itu merusak bumi. Tidak ada yang tidak merusak. Terakhir saya dengar di DPR Provinsi Papua Tengah itu ada perda yang disahkan menyangkut, perda sih kan, kalau tidak salah, menyangkut penambangan rakyat. Saya bayangkan itu penambangan rakyat itu DPR coba bantu untuk rakyat menambang sendiri dengan cara tradisional sambil menjaga kearifan yang mereka miliki untuk melindungi hutan yang menghidupi mereka. Sementara kalau perusahaan lebih besar, dia menghancurkan semua. Mungkin baik kalau perdasi itu sudah disahkan, itu diberlakukan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang ada.
bukan hanya di Kapiraya, tapi misalnya di Aranabire, itu di sekitar kilo 100 itu ada perusahaan-perusahaan ilegal di sana. Bahkan katanya juga itu dari itu perusahaan asing. Hal-hal macam ini ditertibkan lewat perdasi itu supaya bisa lebih teratur. Terima kasih.